Salam matematika untuk anak-anak SMP kelas 8. Oke, ketemu lagi, kita masuk materi baru ya setelah kita belajar dengan lingkaran. Nah, ini lanjutannya yaitu materi garis singgung lingkaran ya. Kita masuk dulu ke bagian pertama ya. Di sini kita pelajari apa itu garis singgung dan juga nanti kedudukan dari beberapa lingkaran. Ya, seperti biasa, selain materi, nanti juga ada pembahasan soal yang sudah disiapkan. Oke, anak-anakku kelas 8, dipersiapkan pembelajarannya di rumah ya. Kita mulai dengan pengertian apa itu garis singgung lingkaran. Oke. Jadi, untuk memulai dengan pertanyaan ini, kita buat ilustrasi dulu ya. Di sini pohon disiapkan ada sebuah lingkaran. Kemudian ada titik pusatnya namanya O, diberikan sebuah garis ya yang memotong titik pusat ya, kita beri nama saja dua titik ya, U dan V ya. Lalu di sini ada beberapa garis ya, kita berikan nama. Oke, kemudian ya kita lihat jadinya beberapa garis ini terhadap garis UV saling memotong ya, dan tegak lurus di sini. Nah, gitu ya. Kemudian, nah kita tahu ya tadi UV itu belum disebut, ini UV adalah diameter ya. Nah, dijelasin lagi, diameter. Gitu ya. Oke, langsung saja dengan pertanyaannya. Yang mana garis singgung lingkaran? Oke, dari 5 garis ini. Iya, ya udah bisa kejawab ya, yaitu garis L dan garis G yang merupakan garis singgung lingkaran. Untuk 3 garis lainnya, ini AB, CD, dan EF itu bukan garis singgung lingkaran ya. Ya, ketiga garis itu adalah tali busur yang tegak lurus terhadap diameter UV gitu. Nah, dari ilustrasi ini Pak Wanti mau bantu lagi. Jika kita lihat ya, 3 garis ini, tali busur ini, misalkan ya garis AB gitu ya. Ini garis AB ini. Kita tarik ke atas. Nah, begini ya, kita tarik ke atas ya. Ini diberikan warna hijau deh, warna hijau. Nah, gitu ya. Nah, kita melihat jadi garis AB tadi ini memotong lingkaran di satu titik seperti garis L yang merupakan tadi menyinggung lingkaran. Bisa juga garis CD kita tarik ke atas semuanya, garis EF gitu juga akan memotong di satu titik. Nih kata kuncinya ada kata satu titik ini. Nah, mungkin bisa kebayang ya, jadi apa itu garis singgung lingkaran? Nah, jadi ya kita dapat menyimpulkan sedikit ya. Untuk garis singgung lingkaran itu ya adalah garis yang memotong lingkaran hanya pada sebuah titik. Nah, gitu ya. Seperti garis L ini ya, dia memotong sebuah titik di sini. Nah, juga ini garis G yang di bawah ini juga memotong sebuah titik di sini. Gitu ya. Nah, biar jelas lagi ya, ciri-ciri dari garis singgung lingkaran itu, nah, dia harus tegak lurus pada diameter atau jari-jari. Harus tegak lurus ya, yang ditarik melalui titik singgungnya. Nah, setelah kita paham ya dengan apa pengertian garis singgung lingkaran, kita mau lihat dulu nih kedudukan dari dua buah lingkaran. Ada 5 kedudukan dari dua buah lingkaran ya, kita pelajari saja satu persatu. Yang pertama, dua buah lingkaran yang saling lepas di dalam lingkaran. Nah, ini ilustrasinya. Lingkaran besar A, lalu di dalamnya ada lingkaran kecil B. Nah, A dan B ini saling lepas tapi di dalam lingkaran. Ini yang pertama. Oke, next yang kedua adalah dua buah lingkaran yang saling bersinggungan di dalam lingkaran. Nah, ini ada sebuah lingkaran besar A, kemudian ada lingkaran kecil B tapi menyinggung. Ini singgungnya. Nah, sini ya. Oke, ini kita sebut nomor 2. Next, berikutnya dua buah lingkaran yang saling berpotongan di dua titik persekutuan. Nah, jadi kira-kira ya gini gambarnya ya.
Nah, ada satu lingkaran kecil B. Nah, ada dua titik ya, perpotongan ya, dua titik persekutuan sebutnya. Ini atas dan juga ini bawah. Gitu ya. Ini nomor 3. Kemudian yang keempat itu dua buah lingkaran yang saling bersinggungan tetapi di luar lingkaran. Nah, kebalikannya nomor 2 ini. Nah, ini lingkaran besar A, kemudian ada lagi di luar masih menyinggung ya, lingkaran B. Nah, ini garis singgungnya, titik singgungnya. Ini nomor 4. Yang terakhir ya, ini adalah dua buah lingkaran yang saling lepas tapi di luar. Berarti ini kebalikannya nomor 1. Ada lingkaran besar A ya, kemudian di luarnya ya saling lepas ada lingkaran kecil B. Nah, ini nomor 5. Oke, dari 5 kedudukan dua buah lingkaran ini, nanti yang sering banyak kita bahas adalah yang nomor 5 ini. Nah, nanti kita lihat ada kaitannya dengan membuat sebuah garis singgung. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya untuk melukis sebuah garis singgung melalui satu titik di luar lingkaran. Nah, ini nih. Sini pohon diberikan ilustrasinya dengan sebuah animasi ya. Anggaplah ini sebuah jangka. Ada satu lingkaran dengan titik pusat O dan satu titik P di luar lingkaran O. Nah, ini ya. Kemudian langkahnya pohon dihubungkan dari titik pusat ke titik P ya, garisnya. Nah, begitu. Kemudian ya, di sini pohon diri misalkan ini jangka, ini jarumnya di O. Buat tanda busur kira-kira di sini ya. Kemudian satu lagi di bawah kira-kira di sini. Nah, kemudian dari sini ya ambil lagi jangka titik pusatnya yang jarumnya di sini, kemudian pensilnya di sini ya. Kita buat lingkaran ya. Nah, gitu sehingga menyinggung O dan juga menyinggung P. Nah, dari sini kita melihat ada ya titik singgung lah ya, atas ini satu, ini juga satu lagi. Jadi ada dua nih, kita namain aja dulu ya, R dan Q gitu ya. Jadi ada dua titik R dan Q ini kita akan lukis ya atau gambar menjadi sebuah garis singgung ya, berarti R-nya kita hubungkan ke P dan juga Q-nya kita hubungkan ke P. Nah, gitu jadinya. Ya, kita buat jari-jarinya OR dan OQ ya, saling tegak lurus juga. Atau bisa kita gambar dari R sampai Q kita hubungkan ya, tali busur aja kita gambar. Nah, kayak gini. Nah, jadinya ya, garis singgung lingkaran melalui titik luar lingkaran ini jadi kayak bangun apa? Ya, layang-layang ya. Jadi kita sebut gambar seperti ini nanti adalah layang-layang garis singgung. Gitu ya. Dimana yang menjadi garis singgungnya adalah garis RP dan garis QR yang disebut garis singgung lingkaran. Oke, sekarang konteksnya kita akan membahas ini nih. Nah, ya, layang-layang garis singgung. Ya. Nah, gambarnya pohon tikat ke sini ya. Nah, bagaimana kita menghitung panjang garis singgung lingkaran ini, RP dan QR? Gitu ya. Ternyata dari gambar layang-layang ini sekilas kita melihat bahwa jadinya ada dua segitiga ya, dua segitiga siku-siku ya. Nah, yang pertama ini pohon diberikan arsiran aja. Nah, yang warna biru ya namanya segitiga ORP. Nah, siku-siku di R ya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua diberi warna orange ya, segitiga OQP ya, siku-siku di Q. Nah, kalian amati jadi ada dua buah segitiga siku-siku kan. Nah, berarti bisa dong ya mencari panjang RP dan panjang QP. Nah, dengan cara apa? Ayo. Ya, dengan materi pertama di semester 2 yaitu dengan teorema Pythagoras gitu ya. Oke, untuk segitiga ORP ya, kita mendapat hubungan seperti ini ya. Ya, dua sisi lainnya itu sama dengan kuadrat dari sisi miring ya. Sisi miringnya selalu di depan siku kan. Nah, OP adalah sisi miring. Untuk segitiga OQP juga sama seperti ini hubungannya ya.
Oke, OP adalah sisi miring. Jadi karena kita mau mencari panjang garis singgung lingkaran, ya, RP dan QP, ya kita pakai rumus ini. RP sama dengan, ya kita ambil aja nih ya. Jadi OP kuadrat kurangi OR kuadrat ini dalam akar. Begitu juga untuk mencari garis singgung QP ya. Sama rumusnya ya. Kita ganti aja hurufnya. Jadi OP kuadrat dikurangi OQ kuadrat dalam akar. Nah, ini dua rumusnya yang kita akan pakai. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita coba melatih penguasaan kita ya dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Ini gambarnya. Jika terdapat dua buah lingkaran yang saling lepas, ya, saling lepasnya di luar, ya, yang nomor 5 tadi, ya. Ini pertanyaannya, berapa banyak garis singgung yang mungkin dapat dilukis pada lingkaran tersebut? Ayo kalian lihat dulu dua buah lingkaran ini ya. Oke, saling lepas kan. Nah, kira-kira kalau jadi garis singgung berarti ada berapa garis yang mungkin ya. Oke, jawabannya ya di sini ada 4, yaitu ada 2 garis yang bersinggung di dalam dan ada 2 garis yang bersinggung di luar. Oke, gimana nih memperjelasnya ini? Nah, bantu buat gambarnya ya. Nah, ini lingkaran besar A, lalu lingkaran kecil B. Nah, yang pertama seperti ini garis singgungnya. Nah, ini garis singgung di dalam ya, persekutuan di dalam. Dia memang ke dalam garisnya. Nah, yang kedua berarti kebalikannya ya, arahnya ke atas. Nah, gitu. Nah, ini 2 buah garis singgung persekutuan yang dalam. Kemudian yang ketiga itu adalah garis singgung. Nah, ini menyinggung A dan B di luar ya. Di sini garis singgung. Ini menyinggungnya di luar. Yang ketiga. Dan yang keempat juga sama menyinggungnya di luar, tapi yang bawah. Nah, gitu. Ini juga ya. Jadi jawabannya ada 4 yang mungkin dapat dilukis menjadi sebuah garis singgung pada lingkaran yang saling lepas di luar. Gitu ya, paham ya? Oke, ini contoh soal pertama masih pemahaman. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, kita berhitung ya. Oke, perhatikan lagi gambar di samping ini. Nah, ini gambarnya. Titik Q berada di luar lingkaran ya, titik Q berada di luar lingkaran. Nah, oke, ini ya. Dengan panjang panjang Q ke O atau O ke Q itu ya, ini ya 15 cm. Gitu. Jika jari-jari lingkaran O 9 cm, berarti O ke P gitu ya. Ini 9 cm. Gitu ya. Tentukan panjang garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik P. Berarti yang ditanya tentukan panjang PQ kan. Nah, PQ berapa gitu ya. Ini perhatikan konteks soal yang tadi ya, di awal ya, gitu materinya. Pasti siku-sikunya di P ya. Nah, gitu ya. Sehingga OQ adalah sisi miring gitu ya. Oke. Nah, kalau kita udah tahu OQ sisi miring, maka kita tahu nih rumus mencari PQ gimana? Nah, ya, jadi PQ sama dengan ya OQ kuadrat dikurangi OP kuadrat dalam akar. Oke, ya, kita tinggal substitusi saja semua bilangannya. OQ itu 15, OP itu 9, ya kita kuadratin, kita kurangin. Hasilkan dulu 15 kuadrat itu 225, 9 kuadrat 81. Kita hasilkan ya. 225 kurangi 81 itu 144. Oke, PQ adalah sama dengan 12. Jadi, ya, panjang garis singgung PQ adalah 12 cm. Oke, bagi kalian yang hafal triple Pythagoras, ya ini mudah sebenarnya. 9, 15, satu lagi pasti 12. Gitu. Oke, nah, 2 contoh soal saja yang akan disediakan di video pembelajaran ini ya. Silakan boleh diulang lagi jika ada yang masih kurang paham. Dan jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, silakan boleh ditulis di dalam kolom komen. Sekarang kita masuk ke garis singgung persekutuan dua lingkaran. Ada 2 ya. Yang kita mulai sekarang adalah garis singgung persekutuan dalam, disingkat GSPD. Nah, selain materi, Pak Wandu sudah siapkan juga latihan soalnya. Oke.
Jika ada yang kita mulai. Garis singgung persekutuan dua lingkaran itu ada dua, ya. Yang pertama ini yaitu garis singgung persekutuan dalam lingkaran, GSPD. Dan yang kedua ini garis singgung persekutuan luar lingkaran, disingkat GSPL. Oke, di video ini kita akan membahas garis singgung persekutuan dalam, ya. Untuk membahas ini sebenarnya sudah kita pelajari di awal, ya. Waktu di video bagian pertama, ya, masih ingat? Contoh pada soal video bagian pertama, ini soalnya. Nah, di sini kita ingat ya, kedudukan dari dua buah lingkaran. Ini ada dua buah lingkaran yang saling lepas. Pertanyaannya, berapa banyak garis singgung yang dapat dilukis pada lingkaran tersebut? Ya, di situ kita jawab ada 4, ya. Yang pertama ada 2 buah garis singgung persekutuan dalam, dan yang kedua ada 2 garis singgung persekutuan luar. Apa saja? Nah, kita lihat gambar ini ya, jawabannya. Yang merupakan garis singgung persekutuan dalam itu nomor 1 dan nomor 2, ya. Sedangkan yang menjadi garis singgung persekutuan luar itu adalah yang nomor 3 dan nomor 4, ya. Kita lihat ya dari gambar sekilas ini. Nah, sekarang kita akan lebih lanjut untuk GSPD, ya. Oke. Karena ini baru gambar sekilas, kita akan pelajari lagi nih garis singgung persekutuan dalam itu apa gitu, ya. Nah, ini gambarnya nih. Nah, mau dibuatkan. Yang mana garis singgungnya? Maaf, yang mana garis singgung persekutuan dalamnya? Ya, yang jadi garis singgung persekutuan dalamnya di sini adalah PQ dan RS. Oke, sebutkan ciri-cirinya yang kalian bisa lihat dari gambar ini. Ya, bisa kita lihat bahwa GSPD itu harus menjorok ke dalam, ya, garisnya. Nah, PQ dan RS ini menjorok ke dalam. Selain itu, ya, selain itu adalah di sini bahwa garis singgung persekutuan dalam harus memotong jarak kedua titik pusat lingkaran. Nih, mana jarak kedua titik pusat lingkaran? Yaitu M dan N. Ya, jarak kedua titik pusat M ke N ini dipotong oleh garis singgung persekutuan dalam PQ dan RS. Paham ya? Jadi itulah yang disebut dengan garis singgung persekutuan dalam. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam. Ya, di sini Pak Wandri buat ada sebuah animasi gambarnya, ya. Nah, mula-mula ada 2 buah lingkaran. Yang pertama itu titik pusat di M, ya. Oke. Kedua ada lingkaran yang berpusat di titik N. Kemudian, M ke N adalah jarak dari kedua titik pusat. Kita sebut dengan huruf P misalnya. Ya, jarak kedua titik pusat, huruf P. Nah, panjang M ke P adalah jari-jari yang pertama. Kemudian, panjang N ke Q adalah jari-jari yang kedua. Ya, garis singgungnya adalah yang mana? Yang ini, ya, garis singgung persekutuan dalamnya adalah panjang PQ. Ya, kita sebut saja huruf D. Nah, bagaimana cara kita mencari panjang PQ atau D ini? Nah, dibuat ilustrasi seperti ini, ya. Garis P ke Q, ya, digeser sejajar ke atas sejauh QN. Maka akan diperoleh garis DN. Kita geser ya garis PQ sejauh QN. Nah, gitu ya. Jadi ada satu garis yaitu ND atau DN, ya, sama aja. Ini tadi garisnya sejauh QN, diperjelas lagi. Nah, ini. Oke, dari gambar ini, ya, maka kita melihat ada garis yang tegak lurus, ya, di sini membentuk siku-siku nih, ya. PQ dengan DN ini tegak lurus terhadap jari-jari. Nah, kita beri lambang, ya, siku, ya. Nah,
Kemudian kita melihat berarti panjang PQ dengan panjang DN hubungannya itu sama ya, karena dia sejajar dan digeser sejauh NQ. Maka akibatnya juga ya, jari-jari yang kedua di sini NQ itu sama dong panjangnya dengan P ke D gitu ya, dibuat nih R2 kayak gini. Nah, paham ya sampai di sini ilustrasinya ya? Berarti kita mau mencari panjang PQ sama aja dengan kita mencari panjang dari DN gitu ya. Karena PQ dan ND sejajar gitu ya, maka PQ sama dengan DN atau ND ini yaitu garis singgung persekutuan dalamnya. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini Pak Wandi gambar lagi, perkecil dulu gambarnya. Nah, maka kita melihat sekarang bangun apa yang kita lihat besar, yaitu bangun segitiga siku-siku ya. Ini Pak Wandi blok aja. Nah, yang kita lihat sekarang ada segitiga siku-siku di siku-siku di D ya. Oke, gitu ya. Jadi, karena kenapa ini segitiga siku-siku? Karena di sini sudut MDN dengan sudut MPQ 90 derajat sehadap. Ya, artinya siku-siku di titik D. Nah, karena itu kita dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari nilai D. Ya, kita buang dulu ya. Ini yang lain. Nah, gitu ya. Jadi kita fokus melihat ada segitiga MDN ya, segitiga MDN. Yang kita akan cari adalah berapa panjang DN. Gunakan teorema Pythagoras. Gitu ya. Nah, panjang M ke D itu adalah perpanjangan tadi ya, dari jari-jari pertama ditambah dengan jari-jari kedua ya. Jadi R1 tambah R2 adalah panjang dari M ke D. Oke, maka ya kita pakai teorema Pythagoras. Karena ND ini bukan sisi miring, berarti rumusnya dikurangi ya. Betul ya? Berarti MN kuadrat dikurangin ya MD kuadrat. Oke, ya. Maka MD-nya adalah R1 tambah R2, jadi MN kuadrat dikurangi ya, ini rumus MD R1 tambah R2 gitu ya. Tadi karena ND adalah D yang merupakan panjang garis singgung persekutuan dalam, nah maka kita singkat aja. Jadi rumus dari GSPD yaitu P kuadrat itu dari MN dikurangi R1 ditambah R2 dalam kurung pangkat 2. Ini rumusnya nih ya. Kita paham ya? Oke, dari ilustrasi ini kita sudah tahu rumus mencari garis singgung persekutuan dalam. Nah, sekarang kita coba dengan mengerjakan latihan soalnya. Oke, contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping ini. Oke, ini lihat gambarnya. Panjang jari-jari lingkaran M itu 5 cm. Berarti di sini ya, ditulis saja 5. Kemudian panjang jari-jari lingkaran N 4 cm. Berarti yang bawah ini 4 cm. Oke. Dan panjang dari M ke N itu adalah jarak kedua titik pusat, yaitu 15 cm. Gitu ya. Hitunglah panjang garis singgung persekutuan dalamnya ya, atau panjang P ke Q. Nah, ini ilustrasinya ya. Di sini sudah diwakili dengan huruf D gitu ya. Oke, kita melihat jadi segitiga kan? Nah, ya. Tapi tadi kita sudah tahu rumusnya, kita bisa langsung menggunakan rumus ini. Gitu ya. MN kuadrat ya, di sini kita kurangi panjang dari MP ditambah QN R1 ditambah R2 gitu ya. Tinggal masukkan saja semua bilangannya ya. 15 kuadrat itu jarak kedua titik pusat, dikurangin kedua buah jari-jarinya kita tambah, lalu kita kuadratkan ya. Dapat 15 kuadrat dikurangin 9 kuadrat. Jadi 225 kurangin 81 ya, jadi hasilnya sama dengan akar dari 144 yaitu 12 cm. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 12 cm. Oke,
Ini Pak Wandri bongkar triknya. Contoh soal 1 ini sebenarnya ya, karena tadi ini garis singgung persekutuan dalam, rumusnya jari-jarinya harus ditambahkan. Kata kuncinya ditambah nanti. Jadi kita tambahkan dulu jari-jarinya. M dengan N ini 5 tambah 4, 9. Ini kan konteksnya menggunakan teorema Pitagoras ya. Jadi sebenarnya ini sudah menjadi satu kesatuan triple Pitagoras. Kalau kita hafal triple Pitagoras gitu ya, ada angka 15, angka 9, satu lagi angka berapa? Ayo, ya pasti 12. Nah ini, gitu ya. Nanti ini sering dilatih ya, nanti kita akan terbiasa. Kita lanjut dulu ke contoh soal kedua. Oke, perhatikan gambar di samping. Oke, panjang jari-jari lingkaran M 7 cm, lingkaran N 3 cm, dan panjang AB sama dengan 24 cm. Hitunglah jarak kedua titik pusatnya. Oke, untuk menjawab soal ini, Pak Wandri coba buat sketsa ulang ya. Nah, kita buat garis yang sejajar AB, itu ZN. Di sini jari-jari M yang besar itu 7 cm, yang N yang kecil ini 3 cm. Nah, lalu panjang AB 24 ya berarti sama dengan panjang ZN ya. Ini garis singgung persekutuan dalamnya. Yang ditanya adalah jarak kedua titik pusat M ke N. Ini P-nya berapa gitu ya. Ini kan yang ditanya adalah sisi miring berarti kan. Kalau dalam segitiga berarti ini kita jumlahin semuanya, kuadratin gitu. Kita pakai rumusnya ini ya. P sama dengan akar dari gitu ya. Ini mulai dari ZN kuadrat ditambah dua jari-jarinya ditambahin. Itu ini jari-jari MA ditambah jari-jari BN ya. Dapat 24 kuadrat ditambah buka kurung 7 tambah 3 tutup kurung pangkat 2. Nah, gitu. Kita keluarkan hasilnya 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Jadi 24 kuadrat itu 576, 10 kuadrat 100. Oke, kita tambahkan jadi akar dari 676, yaitu 26 cm. Jadi jarak kedua titik pusat lingkaran M dan N adalah 26 cm. Nah, ini bisa pakai trik lagi ya dengan triple Pitagoras. Karena ini lingkaran dalam, garis singgung persekutuan lingkaran dalam maksudnya. Jadi ini jari-jarinya kita tambahkan dulu kan. 10 ya. Ada angka 10, lalu ada angka 24. Nah, satu lagi angka ya 26 dalam triple Pitagoras gitu ya. Sudah ketebak. Tuh, baik anak-anakku kelas 8 sudah 2 soal saja mewakili dari materi kita bagian kedua ini ya. Kita masuk ke bagian ketiga, belajar garis singgung persekutuan luar ya. Disingkat 4 huruf GSPL. Selain materi, nanti ada latihan soal ya. Ada 2. Kita belajar dari pembahasannya ya. Jika ada yang kurang mulai ya. Kita mulai dengan ilustrasi di awal nih, tentang garis singgung persekutuan luar. Perhatikan dari gambar sepeda ini ada 2 buah gear ya. Gear yang belakang kecil dan gear yang depan itu besar. Nah, diperjelas ya. Nah, kita lihat ada rantai di dalam gear ini ya. Nah, mengelilingi gear ya, atau nanti kita sebut garis ini mengelilingi lingkaran ya. Nah, dengan kasat mata kita melihat bahwa garis ini mengelilingi bagian luar lingkaran yang juga sudah termasuk adalah garis singgung persekutuan luar. Gitu ya. Nah, apa sih ciri-ciri dari garis singgung persekutuan luar? Nah, kita gambarkan dengan sketsanya ya. Ada 2 buah lingkaran M dan N gitu ya. Di sini yang menjadi garis singgung persekutuan luarnya adalah ini ya, PQ dan RS. Ciri-cirinya sederhana ya, bahwa kedua garis singgung ini, yang persekutuan luar ini, tidak memotong pada jarak kedua pusat lingkaran. Gitu ya. Ingat ya, yang GSPD itu memotong jarak kedua pusat. Sedangkan yang garis singgung persekutuan luar tidak memotong jarak kedua pusat ya.
hanya kebalikannya saja. Oke, nah udah paham ya? Jadi tahu apa itu garis singgung persekutuan luar. Nah sekarang kita lanjut dengan bagaimana kita mencari rumus atau panjang garis singgung persekutuan luar. Ini Pak Wandi gambar yang tadi dimunculkan lagi, dibesarin. Nah, oke. Di sini ada dua buah lingkaran ya. Lingkaran yang pertama M, yang kedua N. Yang pertama memiliki jari-jari MP diwakili oleh R1. Kemudian yang kedua memiliki jari-jari NQ diwakili oleh R2. Kemudian jarak kedua pusat dari M ke N itu diwakili huruf P. Yang menjadi garis singgungnya adalah garis P ke Q, ya, diwakili oleh huruf L. Di sini ada lambang siku. Kenapa? Karena di sini menjadi tegak lurus ya. Garis singgung itu selalu tegak lurus terhadap jari-jari atau diameter. Gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mencari panjang garis PQ? Nah, kita pakai ilustrasinya sama halnya kita mencari panjang GSPD di video sebelumnya. Garis singgungnya kita geser. Nah, sekarang garis singgung PQ ini kita akan geser ke bawah, sejajar ya. Kita geser ke bawah sejauh QN ya, sejauh QN atau R2 kita geser nih. Nah, di sini ada titik baru ya. Titik D ya. Nanti akan memperoleh garis DN gitu ya. Maka ini juga akan tegak lurus ya. Di sini kita buat lambang siku ya. Jadi garis PQ ini panjangnya sama dengan garis DN. Ya, sudah kita pindahkan L-nya ke bawah. Kemudian kita lihat R2 di sini ini ya, juga sama panjang dengan panjang dari P ke D gitu ya. Kita pindahkan. Nah, jadi ini ilustrasinya bahwa tadi kita menyebut garis PQ adalah garis singgung persekutuan luar, sekarang diwakili oleh garis ND ya atau DN ini. Nah, jadi kita punya kesimpulan sedikit ya. Karena PQ dan ND ini sejajar, maka PQ dan ND ini kita sebut garis singgungnya atau panjang garis singgung persekutuan luar. Paham ya? Kita lanjutkan di sini nih. Kita ambil gambar ini, mohon diperkecil di sini. Nah, ini gambarnya. Bagaimana kita bisa mencari panjang PQ? Oke, kita fokusnya ke panjang DN aja ya. Karena tadi DN atau ND ini adalah garis singgung persekutuan luar. Nah, kita arsir daerah yang menjadi ada DN-nya. Ini kita melihat ada sebuah segitiga ya. Nah, kita buang dulu yang tidak pentingnya. Nah, di sini panjang dari D ke M ya, atau garis tinggi pada segitiga ini ya, D ke M itu adalah selisih dari panjang MP atau R1 ya, dikurangi panjang DP atau R2. Sehingga kita tulis di sini panjang MD itu R1 min R2 atau garis tinggi segitiga ini ya. Oke. Ini panjang DN diwakili huruf L. Nah, panjang M ke N diwakili huruf P gitu ya. Nah, karena dia di sini ya ada lambang siku ya, segitiga MDN ini siku-siku di D ya. Karena itu kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang ND atau L ini. Gitu ya. Nah, L di dalam segitiga siku-siku ini bukan sisi miring. Ya kan? Sisi miringnya adalah M, N atau P gitu ya. Jadi kita pakai rumus seperti ini. Ya. Nah, ND ya kita carikan ya atau L, MN kuadrat dikurangi MD kuadrat. Ya. Ini bukan sisi miring yang ditanya, maka rumusnya dikurangi, masih ingat ya, dengan Pythagoras di MN kuadrat ya atau jarak kedua titik pusat kuadrat dikurangi, nah ini panjang M ke D atau garis tinggi dalam segitiga ya, MD kuadrat.
MD kuadratnya ini diwakili oleh R1 min R2 pangkat 2. Itu ya. Nah, atau dengan yang sederhana ya. Ini dengan R1 lebih besar dari R2 ya syaratnya tadi ya. Dengan yang kalimat sederhana, kita bisa menulis ini rumusnya. L itu garis singgung persekutuan luar, P itu jarak kedua titik pusat, lalu ini dikurangi, buka kurung, kedua jari-jarinya kita kurangi. Tadi dengan catatan R1 harus lebih besar dari R2, lalu nanti pangkat 2. Nah, ini rumusnya kita pakai untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar. Oke, paham ya sedikit? Nah, kita coba dengan contoh soal ya. Kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Nah, jari-jari lingkaran K dan L berturut-turut adalah 13 cm dan 4 cm, gitu ya. Jika jarak pusat lingkaran K dan L adalah 41 cm, maka tentukan panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran itu. Nah, ini perlu kita buat sketsanya dulu ya untuk menjawab soal ini. Nanti buat dua buah lingkaran, ada jari-jari K dan KM maksudnya, dan juga jari-jari LM. Ini yang besar 13 ya, yang kecil 4 gitu ya. Terus di sini ada jarak kedua titik pusat K dan L 41 ya, ditulis di sini. Ini CM ya. Yang ditanya panjang garis singgung persekutuan luar ya. Berarti misalnya MN ini adalah L ya. Nah, ini yang diketahui tadi ya. Sekarang kita masukkan dengan rumusnya, kita tulis dulu. Nah, rumusnya adalah L sama dengan P kuadrat min R1 kurangi R2 pangkat 2 ya, ini ya rumusnya ya. Kita masukkan semua yang diketahui. Jadi 41 kuadrat dikurangin R1 kurangi R2, 13 kurangin 4 ya, pangkat 2. Kita tulis dulu, 41 kuadrat itu 1681, 13 kurang 4 tadi 9, dipangkatkan 2 jadi 81. Sekarang kita keluarkan 1681 dikurangi 81, yaitu 1600. Jadi L-nya sama dengan akar dari 1600, yaitu 40 cm. Jadi panjang garis singgung persekutuan lingkaran K dan L ini adalah 40 cm. Bisa ya soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Ini ada gambarnya ya. Perhatikan gambar di samping. Jika panjang B ke N, BN itu 2 cm. Langsung Pak Wandi tulis. Nah, ini. Terus panjang A ke B 12 cm. Nah, berarti garis singgung persekutuan luarnya ya 12 cm. Kemudian M ke N 13 cm. Ini pusatnya 13 cm. Nah, tentukan panjang AM. Nah, yang ditanya adalah jari-jari gitu ya. Nah, bagaimana menjawab ini? Tetap kita buat dulu rumusnya yang tadi ya. Kita keluarkan rumusnya yang tadi ini. L sama dengan P kuadrat min R1 kurangi R2 pangkat 2 kuadrat. Ini rumusnya. Sekarang tinggal kita balik. Kita mau mencari R salah satunya ya. Bisa R1 atau R2 salah satunya. Maka kita ubah dulu ini tanpa ada akar ya. Jadi ini L pangkat 2. Kita tulis dulu tanpa akar, jadi L pangkat 2 sama dengan P kuadrat min R1 min R2 pangkat 2 ya. Jadi, kemudian tinggal kita pindahkan saja R1 min R2 pangkat 2 ini ke kiri ya. L pangkat 2 nya pindah ke kanan, jadi kayak gini. Nah ya, tinggal pindah ruas aja ya. Yang ini pindah jadi positif, yang L pangkat 2 nya pindah jadi negatif di sini nih. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan saja ya semua bilangannya. R1 min R2, katakanlah kita tulis gini, R1 min 2, nah, pangkat 2, P kuadratnya berarti 13 kuadrat, L kuadratnya 12 kuadrat, gitu. Nah, kita garis, terus ini kita tuliskan dulu aja, R1 min 2 pangkat 2 kita tulis, terus kita keluarkan 13 kuadrat dengan 12 kuadrat, jadi ini ya 169 kurangi 144, masih kita tulis ya, R1 min 2 pangkat 2 masih, terus kita keluarkan hasilnya, yaitu 25. Nah, dari sini, sekarang
kita lepas pangkat 2-nya, pindahkan ke kanan menjadi akar. Jadi 25 ditulis pakai akar. Yang di kiri sudah tidak ada pangkat 2. Nah, sekarang R1 min 2 ini masih kita tulis ya, boleh dilepas kurungnya. Akar dari 25 yaitu 5. Nah, jadi R1 dikurangi 2 sama dengan 5. Maka R1 sama dengan 5 ditambah 2 ya. Pindahkan saja min 2-nya ke kanan, yaitu R1-nya 7 gitu ya. Jadi panjang jari-jari A ke M adalah 7 cm gitu ya. Bisa ya. Untuk contoh soal yang kedua, ini intinya kita tahu rumus garis singgung persekutuan luar tuh hanya ini gitu ya. Dikurangin tandanya semuanya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dari awal sampai akhir.